Hari ini saya akan membahas cara menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Ini bukan cara yang susah, ya, tapi juga bukan cara yang mudah. Dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, ini adalah berdasarkan pertanyaan teman, ya, pertanyaan dari seseorang yang berkomentar di channel ini, maka saya akan bahas gitu ya. Cara menghadirkan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu maha mengetahui atas segala hal dan maha kuasa atas segala hal. Nah, dan kita tahu nih, kalau kita itu usaha, kita itu bisnis, kita itu dagang, kita itu kerja, atau melakukan suatu hal apapun, kalau backupnya Tuhan itu insya Allah aman gitu. Karena backupnya adalah Tuhan secara langsung. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana menghadirkan Tuhan ini dalam selalu setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita. Ya, saran saya yang pertama, ya, ketika melakukan hal apapun, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi kalau Muslim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ketika kita mau kerja, kita mau ngapain, kita aktivitas apa, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya kerja gitu ya. Sepertinya pamit dulu sama Allah, pamit dulu sama Tuhan gitu ya. Itu adalah cara yang pertama, yang paling simple. Cara yang kedua adalah dengan zikir, ya. Zikir ini sederhana, tapi efeknya luar biasa. Sederhana, tapi efeknya luar biasa. Jadi ada waktu-waktu kosong yang sekiranya kita kosong, misalkan kita lagi nungguin istri belanja gitu, atau kita lagi duduk diam, nggak ada kegiatan, aktivitas, atau mungkin kita sambil ngopi, ya, ambil ngopi, kan ada tuh waktu-waktu luang kosong yang benar-benar kosong memang, ya, itu digunakan untuk berzikir. Zikir, ya, alhamdulillah, 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 terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu kan baik banget. Yang kita tuh kadang lupa, sering lupa kita ini, bukan kadang lagi ya, tapi sering lupa atas kebaikan Tuhan. Kita tuh sering tidak patuh sama Tuhan, tapi Tuhan tetap ngasih sesuatu yang terbaik untuk kita. Sering banget. Kita bahkan lupa kalau nafas kita hari ini, kedipan mata kita bisa memandang, telinga kita bisa mendengarkan. Semua organ tubuh ini kan otomatis, ya, berfungsi. Fungsinya secara otomatis seperti jantung, organ-organ dalam kita. Ini kan karena Tuhan. Tapi kan kita kadang lupa. Kita cenderung mengeluh dalam hal yang lain, tapi kita lupa kenikmatan-kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, ini jadi bersyukur setiap waktu, ya, bersyukur setiap waktu, dan mengingat bahwa Tuhan ini tuh kuasanya luar biasa. Kita tuh nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan itu maha baik, baik banget. Kita jahat sama Tuhan, Tuhan tetap baik sama kita. Kita nggak patuh sama Tuhan, tetap baik sama kita. Nah, itu kan luar biasa. Tuhan tetap kasih nikmatnya ke kita. Nah, ini salah satu, yaitu tadi, untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, ya, bersyukur setiap waktu, ya. Mulai dari bangun tidur, aktivitas, ya, sampai kita bubuk lagi, sampai kita mau tidur itu, ya, inget. Karena ya itu, bersyukur setiap waktu. Menurut saya ini ampuh banget gitu, kalau biar kita itu selalu menghadirkan Tuhan. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah kan akan menambah nikmat. Maka dari video ini saya pernah bilang, ketika dapat rezeki kecil, uang-uang kecil, disyukuri, ya. Kita dapat Rp1.000, kita dapat Rp2.000, itu disyukuri. Banyak orang lupa tentang hal ini, ya. Dan mohon maaf, saya bukan ustadz atau apa, ini saya sharing aja. Jadi bagaimana sih, Mas, cara menghadirkan Tuhan? Kalau menurut saya sih seperti itu caranya. Kalau menurut Anda bagaimana, dan apakah Anda setuju dengan apa yang saya katakan tadi, atau mungkin Anda punya teknik yang lain atau cara yang kalian bisa tuliskan di komentar gitu ya. Karena ini adalah versi saya atau menurut saya pribadi. Dan kalau memang kita niatkan, kita memang menghadirkan Tuhan, itu enak banget gitu. Hidup kita itu kayak aman, tenang gitu kan. Backupnya itu Tuhan langsung. Jadi kalau backupnya Tuhan pasti aman gitu. Kalau backupnya masih manusia, backupnya masih makhluk, mohon maaf gitu ya. Ya aman, cuman nggak seaman Tuhan gitu. Tuhan itu kan maha segalanya. Bahkan Tuhan itu bisa menghentikan musibah atau azab atau bencana yang akan datang kepada kita. Ya, kalau manusia kan cuma backupnya, pertahanannya kan ketika sudah datang itu baru kan ditahan. Kalau Tuhan itu menahannya sebelum datang udah ditahan sama Tuhan. Misalkan kita mau kena musibah gitu udah dihilangin gitu sama Tuhan. Itu kalau backupnya Tuhan. Ya tadi ya. Jadi penting nggak sih, Mas, menghadirkan Tuhan?